Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas. Nah, sebelum itu kita perkenalkan anggota kami terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama ada Sekaria Murad dengan NIM belakang 127, Tria Alivia Almafira dengan NIM belakang 135, Tisha Tiaswara dengan NIM belakang 165, Aulia Rahmawardani dengan NIM belakang 167, Hoirullah Alberta dengan NIM belakang 192, dan Kayarunia Immanuel dengan NIM belakang 252. Oke teman-teman, kami dari kelompok 3 kali ini akan bahas distribusi probabilitas. Untuk awalan kita akan bahas pengantar dan konsep dasar dari probabilitas dan distribusi probabilitas. Pertama, apa itu probabilitas? Secara umum, probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Kemudian konsep yang terkait erat dengan probabilitas adalah distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah daftar semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan probabilitas yang terkait dengan setiap hasil tersebut. Mari kita melihat sebuah contoh eksperimen untuk memahami konsep ini. Eksperimennya itu adalah kita akan melempar koin sebanyak 3 kali. Kita akan mengamati jumlah kepala yang muncul. Hasil yang mungkin untuk jumlah kepala adalah 0 kepala, 1 kepala, 2 kepala, atau 3 kepala. Tabel ini menunjukkan semua hasil yang mungkin dari lemparan koin 3 kali. Jika kalian perhatikan, ada 8 total hasil. Setiap hasil ini menghasilkan jumlah kepala yang berbeda, mulai dari 0 hingga 3. Pertanyaannya, berapakah distribusi probabilitas untuk jumlah kepala ini? Dari hasil eksperimen tadi, kita bisa menyusun tabel distribusi probabilitasnya. Mari kita lihat tabel grafiknya. Kolom pertama menunjukkan jumlah kepala X yang merupakan variabel acak kita, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Yang kedua, kolom kedua adalah probabilitas dari hasil P dalam kurung X. Yang pertama, untuk 0 kepala, probabilitasnya adalah 1/8 atau 0,125. Ini karena hanya ada satu hasil dari 8 total hasil. Untuk 1 kepala, probabilitasnya adalah 3/8 atau 0,375. Ada 3 hasil yang mengandung 1 kepala. Untuk 2 kepala, probabilitasnya juga 3/8 atau 0,375. Ada 3 hasil yang mengandung 2 kepala. Untuk 3 kepala, probabilitasnya adalah 1/8 atau 0,125. Hanya ada satu hasil. Jika kita jumlahkan semua probabilitas ini, totalnya adalah 8/8 atau 1. Ini adalah karakteristik penting. Selanjutnya, saya Aulia Rahmawardani dari NIM belakang 167 akan menjelaskan tentang variabel acak. Jadi variabel acak ini sebenarnya adalah sebuah kuantitas atau nilai yang dihasilkan dari percobaan yang mempunyai sifat kebetulan. Artinya hasilnya bisa berbeda-beda setiap kali percobaan dilakukan. Contohnya bisa kita lihat di gambar. Kalau misal kita melempar 3 koin, hasilnya bisa macam-macam, yaitu semua angka atau 2 kepala, 1 kepala, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menentukan nilai variabel acaknya. Misalnya, 1 kepala berarti nilai X-nya sama dengan 1. Jadi konsepnya adalah setiap hasil percobaan mempunyai kemungkinan nilai yang berbeda-beda. Kalau tadi kita sudah tahu apa itu variabel acak, sekarang kita lihat jenis-jenisnya. Ada 2 jenis, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu nilainya bisa dihitung satu persatu, misalnya jumlah siswa yang hadir atau banyaknya mobil lewat di jalan. Nilainya terpisah dan bisa dihitung secara jelas. Sementara untuk variabel acak kontinu, nilainya bisa berupa rentang, misalnya tinggi badan, berat badan, ataupun waktu. Jadi nilainya bisa di antara 2 angka manapun, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Intinya diskrit itu hasilnya bisa dihitung, sedangkan kontinu itu hasilnya bisa diukur. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata distribusi probabilitas. Rata-rata adalah nilai khas yang digunakan untuk mewakili lokasi pusat dari distribusi probabilitas. Rata-rata distribusi probabilitas juga disebut sebagai nilai yang diharapkan. Rumusnya, rata-rata distribusi probabilitas sama dengan sigma dalam kurung X dalam kurung dikali P dalam kurung X. Varian dan standar deviasi distribusi probabilitas. Varian dan standar deviasi mengukur jumlah penyebaran dalam distribusi. Langkah-langkahnya yang pertama, kurangi rata-rata dari setiap nilai dan persegi perbedaan ini. Yang kedua, lipat gandakan setiap perbedaan kuadrat dengan probabilitasnya. Yang ketiga, jumlah produk yang dihasilkan untuk sampai pada varian.
Deviasi standar ditentukan dengan mengambil akar kuadrat positif dari varian. Rumusnya, varian dari distribusi probabilitas sama dengan 2 dalam kurung X dikurangi P dipangkatkan 0. Contoh soalnya, John Ragsdale menjual mobil baru untuk pelikan Ford. John biasanya menjual mobil terbesar pada hari Sabtu. Dia telah mengembangkan distribusi probabilitas berikut untuk jumlah mobil yang dia harapkan dijual pada hari Sabtu tertentu. Contohnya seperti ini. Ada rho sama dengan sigma dalam kurung X, P dalam kurung X. Dimasukkan yang diketahui tadi, yakni 0 dikali 0,10 ditambah 1 dikali 0,20 ditambah 2 dikali 0,3 ditambah 3 dikali 0,3 ditambah 4 dikali 0,1. Hasilnya 2,1. Untuk standar deviasinya, hasilnya 1,290. Caranya ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu hanya ada 2 kemungkinan hasil pada percobaan tertentu dari suatu eksperimen. Yang kedua, hasil-hasil tersebut saling eksklusif. Yang ketiga, variabel acak adalah hasil dari perhitungan. Yang keempat yaitu setiap percobaan bersifat independen dari percobaan lainnya. Kemudian masuk pada contoh probabilitas binomial. Ada 5 penerbangan setiap hari dari Pittsburgh melalui US Airways ke Bandara Regional Bradford, Pennsylvania. Misalkan probabilitas bahwa suatu penerbangan terlambat adalah 0,20, berapakah probabilitas bahwa tidak ada penerbangan yang terlambat hari ini? Maka masukkan rumus Px sama dengan 0 sama dengan N kombinasi X, Pi pangkat X, buka kurung 1 min Pi tutup kurung, pangkat N min X. Kemudian substitusikan, yaitu 5 kombinasi 0 dikali 0,20 pangkat 0 dikali 1 min 0,20 pangkat 5 min 0, dan didapatkan nilai 0,3277. Kemudian ada rumus dari rata-rata. Rumus dari rata-rata sendiri yaitu N dikali Pi, kemudian rumus dari varians yaitu N dikali Pi buka kurung 1 min Pi tutup kurung. Kemudian contoh dari rata-rata varians dan standar deviasi dari distribusi probabilitas. Untuk contoh mengenai jumlah penerbangan yang terlambat, yaitu Pi sama dengan 0,20 dan N sama dengan 5, berapakah rata-rata jumlah penerbangan yang terlambat? Berapa varians jumlah penerbangan yang terlambat? Maka masukkan rumus rata-rata, yaitu N kali Pi sama dengan 5 dikali 0,20 didapatkan 1,0, dan variansnya yaitu N kali Pi buka kurung 1 min Pi tutup kurung, kemudian substitusikan yaitu 5 dikali 0,20 dikali 1 min 0,20 didapatkan nilai 0,80. Di sini apa sih itu distribusi hipergeometrik? Jadi distribusi hipergeometrik adalah distribusi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, hanya ada 2 kemungkinan hasil. Yang pertama, probabilitas keberhasilan tidak sama pada setiap percobaan. Terus yang kedua, ada hasilnya dari jumlah keberhasilan dalam uji coba itu tetap. Nah, penggunaan distribusi hipergeometrik itu yang untuk menemukan probabilitas sejumlah keberhasilan atau kegagalan yang ditentukan jika satu sampel dipilih dari populasi terbatas tanpa pergantian. Yang kedua, ukuran sampel lebih besar dari 5% dari ukuran populasi N. Terus selanjutnya ada itu dari distribusi hipergeometrik rumusnya. Nah, selanjutnya ada distribusi hipergeometrik contohnya. Jadi ada Playtime Toys memperkerjakan 50 orang di departemen majelis. 40 karyawan termasuk dalam serikatan pekerja dan 10 tidak. 5 karyawan dipilih secara acak untuk membentuk komite bertemu dengan manajemen mengenai waktu mulai shift.
berapa probabilitas bahwa 4 dari 5 yang dipilih untuk komite milik serikat pekerja. Nah, ini jawaban dari soal yang sebelumnya. Jadi kita pakai rumus kombinasi seperti yang ada di PPT. Distribusi probabilitas Poisson. Distribusi ini menjelaskan berapa kali beberapa peristiwa terjadi selama interval yang ditentukan. Interval mungkin waktu, jarak, area, atau volume. Asumsi distribusi ini: 1. Probabilitas sebanding dengan panjang interval. 2. Intervalnya independen. Lalu distribusi ini dapat dijelaskan secara matematis menggunakan rumus sebagai berikut. Distribusi probabilitas Poisson ini memiliki jumlah rata-rata keberhasilan dapat ditentukan dalam situasi binomial oleh di mana NP adalah jumlah uji coba dan probabilitas keberhasilan. Lalu varians dari distribusi ini juga sama dengan NP. Contohnya, asalkan bagasi jarang hilang oleh Northwest Airlines, misalkan sampel acak dari 1000 penerbangan menunjukkan total 300 kantong hilang. Dengan demikian, jumlah rata-rata aritmatika dari kantong yang hilang per penerbangan adalah 0,3, yaitu 300 dibagi 1000. Jika jumlah tas yang hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson dengan U sama dengan 30. Tentukan probabilitas tidak ada tas yang hilang. Berikut caranya. Berikut ini distribusi probabilitas Poisson table. Asalkan bagasi jarang hilang oleh Northwest Airlines, misalkan sampel acak dari 1000 penerbangan menunjukkan total 300 tas hilang. Dengan demikian, jumlah rata-rata aritmatika dari tas yang hilang per penerbangan adalah 0,3, yaitu 300 dibagi 1000. Jumlah tas yang hilang per penerbangan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata sama dengan 0,3. Tentukan probabilitas tidak kehilangan tas apapun. Berikut tabelnya. Terima kasih.